Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Sekar, selaku dosen ekologi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Hana Susanto, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi makalah ekologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Berliana Malati Difta. Yang kedua, Sabila Hana Susanto. Yang ketiga, Anis Nur Alifia. Dan yang keempat, Esa Puspitasari. Pengertian dari bioma. Bioma merupakan ekosistem besar dan luas yang di dalamnya terdapat berbagai macam flora dan fauna yang khas. Dikutip dari Fauzan TN 2021. Bioma dapat diartikan sebagai ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak astronomis dan geografis. Pada bioma, siklus diawali dari tumbuhan yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Beberapa sifat iklim berinteraksi dalam sebuah penciptaan dan pemeliharaan suatu bioma. Kelompokan bioma, yaitu ada dua. Yang pertama bioma daratan, yang kedua bioma laut. Kita bahas dulu bioma daratan. Yang pertama ada bioma hutan hujan tropis. Di belahan bumi sebelah barat pada hutan berantara Amerika Tengah, Afrika, Malaysia, Australia bagian utara, dan Indonesia, hutan hujan tropis mencapai perkembangan hingga sepenuhnya. Udara tidak terlalu dingin dan kelembabannya tinggi. Berbagai jenis tumbuhan hutan hujan tropis dapat hidup di daerah ini karena radiasi dari matahari dan air yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman yang terdiri dari tanaman terna dan liana, epifita, saprofita, parasit, dan panceki pohon. Serta pepohonan yang tumbuh di daerah hutan hujan tropis dapat mencapai ketinggian sekitar antara 20-40 meter. Memiliki curah hujan yang tinggi, setidaknya lebih dari 200 mm per tahun. Sinar matahari tersedia, namun sinarnya tidak dapat masuk ke dalam tanah. Memiliki daun yang hijau dan lebat, memiliki tumbuhan yang kuat dan awet. Dikutip dari Hajrah SSI SPD 2019. Yang kedua ada bioma hutan rangkas iklim sedang. Bioma hutan rangkas iklim sedang ini berada di bagian Amerika Utara yang meliputi Amerika Serikat. Pada hutan ini memiliki tumbuhan yang bercirikan pohon yang keras, seperti pohon birch, oak, maple, dan sebagainya. Meranggas daunnya pada saat musim gugur. Saat musim panas, pohon-pohon memiliki daun lebat. Pada musim dingin, pohon tidak memiliki daun sehingga terlihat pepohonan dengan ranting-ranting yang tidak berdaun. Pada musim semi, daun memiliki pertumbuhan meskipun belum lebat. Ciri khusus bioma pada hutan rangkas iklim sedang ini memiliki jumlah spesies pohon yang terbatas dan tegak akan luas spesies tunggal. Pohon berdaun lebar, evergreen, dan tanaman lainnya yang tumbuh subur. Bioma ini menampung banyak spesies hewan termasuk rusa, musang, topeng, salamander, kelinci, beruang, burung, serangga, dan amfibi. Dikutip dari Anna Mardatila 2020. Ketiga ada hutan berduri. Terdapat jenis tumbuhan yang tumbuh di tempat panas sampai daratan rendah yang semi gersang. Tanaman jenis Acacia dan tumbuhan polong atau Faracea yang secara tipikal tumbuh di daerah ini. Hutan duri sering ditemukan di tempat lebih kering yang terbatasan dengan hutan berdaun rontok tropis. Di hutan duri ini banyak terdapat semak berduri yang memerlukan curah hujan minimal 30 cm per tahun. Dan pada umumnya, hutan berduri ini hujan tidak turun selama 6 bulan. Hutan berduri berubah menjadi hutan sabana ketika curah hujan tinggi seperti padang rumput berduri di Afrika Selatan. Yang keempat yaitu bioma taiga. Bioma taiga terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah kutub. Pertumbuhan terjadi pada musim panas yang berkisaran antara 1-3 bulan. Tumbuhan yang terdapat pada bioma taiga ini yaitu pohon berdaun jarum dan pohon konifer. Yang terdapat hidup sedikit saja, hanya 2 atau 3 jenis tumbuhan saja. Contohnya yaitu pinus, konifer,
atau tumbuhan lainnya. Hutan seperti ini biasanya tersebar di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Hewan yang berada di taiga yang sangat khas disebut dengan bioma Spiritus mouse, seperti beruang, anjing, moose, serigala, beruang hitam, rebah, dan burung yang sudah berimigrasi. Pada musim dingin, air yang berada di dalam tanah akan membeku dan tingginya mencapai 2 meter. Hewan yang berada di hutan taiga yaitu hewan berdarah dingin. Yang kelima yaitu bioma sabana. Bioma sabana merupakan padang rumput yang tidak banyak diselingi oleh gerombolan pepohonan. Sabana inti dibedakan menjadi 2, antara lain sabana murni yang memiliki pohon-pohon yang menyusun hanya terdiri satu jenis tumbuhan saja dan masih memiliki tumbuhan asli. Sedangkan sabana campuran yang pohon-pohonnya terdiri atas campuran berjenis-jenis pohon dan sudah memiliki berbagai jenis tumbuhan yang tidak asli. Sabana memiliki suhu yang tinggi dan curah hujan yang rendah, yang berada di negara Afrika, Amerika Selatan, Australia, yang menyediakan banyak rumput bagi berbagai komunitas hewan, mamalia herbivora yang menjadi mangsa karnivora. Bioma sabana terdapat di daerah Khatulistiwa, memiliki curah hujan sedikit antara 100 sampai 150 mm per tahun. Memiliki drains yang cukup baik, suhu udara tidak terlalu ekstrim dan kelembapan udara agak kering. Yang keenam yaitu bioma septa atau padang rumput. Bioma ini membentang mulai dari daerah tropis sampai beriklim sedang dengan curah hujan antara 25 mm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah dan terjadi secara tidak teratur, kelembapan udaranya sangat rendah, keadaan tanahnya sangat kering dikarenakan suhu udara yang sangat panas hingga mencapai 45 derajat Celcius pada siang hari. Tetapi pada saat malam hari, sangatlah dingin hingga mencapai 0 derajat Celcius. Bioma ini menyebar di daerah Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Vertebrata dominan pada bioma ini yaitu Ungulata herbivora yang bergerak dengan cepat. Sekarang padang rumput merupakan sumber bahan makanan seperti gandum, jagung, dan seleria lain. Sedangkan daerah berbukit merupakan tempat tinggal ungulata piaraan seperti biri-biri dan sapi. Yang ketujuh, bioma tundra. Bioma tundra beriklim dingin dengan suhu rata-rata hanya 15 derajat Celcius. Di daerah ini sedikit mempunyai tumbuhan yang berdominan oleh lumut atau tumbuhan kerdil. Sekalipun terdapat tumbuhan yang hidup hanya sekitar 4 bulan saja. Sebaran bioma ini antara lain terdapat di Amerika Utara, Antartika, Rusia Utara, Kanada, Finlandia, Selandia Baru, dan puncak-puncak gunung dengan suhu yang rendah. Pada bioma tundra ini biasanya mengalami malam hari atau siang hari selama berbulan-bulan karena matahari tidak menyinari hingga daerah tundra. Karena di daerah bioma ini hampir semuanya tertutup oleh salju dan es. Selanjutnya yaitu bioma perairan. Pertama, bioma komunitas laut. Bioma laut merupakan perairan dengan ciri-ciri air yang asin seperti di samudra. Dibandingkan lingkungan tanah dan air tawar, air laut sangat luas dan pada dasarnya terus berlangsung. Faktor yang paling mempengaruhi adalah cahaya dan substrata atau tingkatan. Laut dibagi menjadi 2 daerah vertikal, yaitu daerah potik ada cahaya dan apotik tidak ada cahaya. Ketika daerah potik dari tepi pantai, cahaya matahari menembus lebih dari 30 meter karena organisme dan partikel tidak hidup di jalur air hingga samudra terbuka. Cahaya bisa masuk hingga kedalaman lebih dari 100 meter. Fotosintesis terjadi di daerah potik saja. Sebagian besar organisme di daerah ini memperoleh energi dari mengkonsumsi bahan organik yang dihasilkan di daerah potik, lalu dikirim ke dalam laut berupa feses dan organisme mati yang akan tenggelam ke dasar laut. Ahli oceanografi menemukan komunitas organisme tumbuh dengan subur, di antaranya jenis cacing, remis, dan ketam. Yang kedua yaitu komunitas air tawar. Bioma air tawar merupakan daerah yang tersebar dalam telaga, rawa-rawa, dan danau kecil, atau kadang terhubung oleh sungai yang panjang dan bercabang. Lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu lautik atau habitat air mengalir.
Contohnya, sungai dan sumber air mata. Habitat tropik juga dibagi menjadi daerah dengan kecepatan air cukup menjaga, melakukan oksigenisasi, dan daerah substrata bersih dari endapan. Daerah ini biasanya dihuni organisme yang hidup di permukaan berbatuan atau berenang di arus air kuat. Sedangkan untuk daerah menggenang ditandai oleh air yang bergerak pelan serta berlumpur. Jangan terjadi oksigenisasi. Daerah ini dominan oleh hewan berenang spesies bintik yang mencari ilang di substrata. Materi organik diproduksi sungai dihasilkan oleh tanaman betik dan fitoplankton. Daerah litoral terdiri air dangkal di mana cahaya menembus hingga ke dasar yang memungkinkan tumbuhan berakar. Air lepas pantai dibagi menjadi limnetik permukaan di mana cahaya menembus secukupnya untuk fotosintesis dan profundal dalam. Contohnya danau hipersalin kadar garam tinggi, misal Great Salt Lake Amerika Utara dan Dead Sea di Timur Tengah yang memiliki kadar garam lebih tinggi dari laut. Bioma air tawar memiliki kadar garam yang sangat rendah dengan kecepatan air sungai dan kejernihan mempengaruhi jenis spesies atau makhluk hidup di dalamnya. Kemudian terdapat ciri-ciri bioma. Merupakan kumpulan macam-macam populasi atau komunitas klimaks sebagai penanda daerah tersebut pada vegetasi utama yang mendominasi. Yang kedua, mampu dikenali dengan cara melihat dominan vegetasinya. Yang ketiga, terbentuknya interaksi dari unsur-unsur lingkungan seperti iklim, air, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Yang keempat, umumnya penamaan bioma berdasarkan pada dominasi vegetasinya, komunitas yang cukup stabil, kecuali suatu kejadian yang mengakibatkan mengganggu dalam kestabilitas komunitas. Selanjutnya terdapat fungsi bioma. Yang pertama yaitu dapat mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedua, dapat memudahkan pengelompokan tumbuhan serta hewan yang baru ditemukan. Yang ketiga, mampu mempermudah melakukan pendataan jenis hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, mempermudah melakukan penataan suatu populasi. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami pakai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As always, thank you for watching. I hope marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa video kong ito. And most importantly, mag-subscribe na din kayo sa channel ko at i-hit nyo na din ang notification bell para lalo kong mapaganda ang mga susunod kong contents. See you on the next video and God bless.